Saudara-saudara, jumpa lagi di 8 Ethos Channel. Kali ini saya mau cerita mengenai self-development, pengembangan diri. Sebenarnya, kapan kita mengembangkan diri dan bagaimana kita mengembangkan diri? Untuk kasus saya, proses pengembangan diri seingat saya paling cepat berkembang dalam konteks kesiswaan dan kemahasiswaan. Dulu waktu SMP saya telah terpilih oleh kawan-kawan selain menjadi ketua kelas juga ketua OSIS. Nah, dalam setting itu seingat saya bertumbuh cepat sebagai pemimpin, sebagai koordinator, pengatur lah katakan begitu ya. Di SMA lebih lagi sudah dipercayai juga pada waktu itu untuk memimpin upacara, komandan upacara pada upacara Sabtu atau Senin. Inspektur upacara kan kepala sekolah ya. Nah, itulah sebuah pengalaman yang seingat-ingat saya memberi sumbangan besar sekali terhadap tumbuhnya percaya diri, leadership, harga diri, citra diri yang positif terhadap diri sendiri. Ini di luar pelajaran itu sendiri. Ini di luar konteks belajar itu sendiri di ruang kelas ya. Ini seperti ekstrakurikuler sebenarnya ini, tetapi secara serius sebenarnya itulah yang mengembangkan diri kita dengan mantap. Nanti pada waktu zaman kuliah, saya terlibat lebih banyak lagi kegiatan kemahasiswaan, ya. Ada yang bersifat kultural, ada yang bersifat spiritual, ada yang bersifat sosial politik malah macam-macam. Di kampus itu dulu ada banyak kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh kampus. Satu yang paling saya sukai adalah tadi yang disebut itu, Open House Fellowship, di mana kami berjumpa dari bermacam-macam kampus pada setiap minggu sore di sebuah tempat. Pada zaman saya itu di daerah Jalan Lamping namanya, di Bandung Utara. Karena anggotanya terdiri dari berbagai kampus, jadi suasananya juga kemudian menjadi lebih antar kampus gitu, intervarsity jadinya suasananya ya. Nah, itu pertumbuhannya seingat-ingat saya juga lebih bagus. Disitulah saya belajar menjadi MC, karena acaranya memang adalah acara dari hari ke hari, dari waktu-waktu ya kegiatannya acara, selalu ada MC, selalu ada pembicara, selalu ada yang mengatur, selalu ada diskusi, selalu ada pemimpin diskusi, selalu ada orang yang meringkaskan hasil diskusi. Tanpa sadar, kegiatan semacam itulah yang membentuk, bagi saya misalnya, adalah kemampuan meringkaskan pikiran-pikiran, kemampuan mengungkapkan pikiran-pikiran terbaik dari tadi diskusi kelompok misalnya, atau menjadi MC, menjadi pemimpin acara, menjadi pengatur acara yang mengendalikan atau mengatur sebuah acara dari awal sampai akhir. Itu di tangan seorang pengatur acara atau yang biasa kita sebut MC. Latihannya di situ. Dan biasanya makin sering kita mau ditunjuk melakukan itu, semakin terampil kita melakukannya, dan skalanya juga semakin besar, ya kan? Nah, apa yang kemudian disebut public speaking skill juga terbentuk di situ. Karena kita harus berbicara 2 menit, harus berbicara 5 menit, kadang-kadang 10 menit, tapi kadang-kadang 1 menit juga harus bisa bicara. Dalam 60 detik harus bisa mengungkapkan beberapa pikiran dalam beberapa kalimat atau satu alinea kalimat dengan jernih dan bulat misalnya. Jadi pelatihannya di situ. Jadi ketika kelak saya menjadi
public speaking yang formal, profesional, itu kalau boleh dibilang kemampuan itu, keterampilan itu sebenarnya saya dapat satu persatu pelan-pelan dari pengalaman dalam kesiswaan dan kemahasiswaan. Itu tentu saja kalau kita kuliah itu tidak termasuk materi kuliah. Itu di luar materi kuliah. Materi kuliah kita itu berlangsung di ruang kelas, di kampus, di laboratorium. Tapi yang saya bilang tadi adalah di luar kegiatan akademik kampus. Ekstrakurikuler namanya. Tapi tidak kalah pentingnya. Di situ kita juga belajar bersosialisasi, melakukan kerja bersama atau teamwork, terjadi di situ. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa senior, pada tahun-tahun terakhir kemahasiswaan saya sudah menjadi pembicara yang diundang di berbagai kelompok-kelompok kegiatan mahasiswa di Bandung tersebut. Nah, nama saya sudah termasuk dalam daftar nama pembicara yang biasanya diundang di sana, diundang di sana, dan diundang di sana. Bahkan seingat saya waktu itu pertama sekali saya diundang sebagai pembicara, tiba-tiba panitia itu memberikan kenang-kenangan pada pembicara. Itu pertama kalinya saya mendapat gift dari panitia acara. Saya terima. Sampai di rumah saya buka, apa ini gift-nya ini, hadiahnya ini, ucapan terima kasihnya ini. Ternyata adalah bahan celana 110 cm dan uang 15.000, ya untuk uang jahit maksudnya. Sehingga bahan celana itu menjadi betul-betul menjadi celana yang siap pakai gitu ya. 15.000 kebanyakan uangnya itu sebenarnya sebagai uang jahit ya. Itu honorarium pertama saya sebagai pembicara. Kelak di dunia profesional saya bicara, wah itu tarifnya sudah terstruktur, sudah pakai tabel gitu kan. Tapi startingnya itu adalah zaman kuliah. Di situ kita belajar berbicara, belajar diskusi, belajar memimpin diskusi, menjadi MC, jadi speaker, dan sebagainya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muda adalah banyaklah aktif dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan dan kemahasiswaan, dan ambillah selalu posisi peranan membantu, melayani, bertugas atau bertanggung jawab atas sebuah kegiatan, sebuah aktivitas. Lewat proses itu sebagai pribadi Anda bertumbuh dengan sangat cepat. Begitu saudara. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.